Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berkah barokah, berlimpah rizkinya. Seperti biasanya, aku yang merantau ikut bersama suami di kontrakan yang alhamdulillah cukup luas untuk kami bertiga. Kegiatan yang dilakukan setiap harinya hampir sama, tapi kali ini cukup menguras tenaga. Karena setelah sholat subuh, suamiku minta dibikinkan nasi goreng, kemudian dia berangkat kerja dan Megumi tertidur lagi. Kemudian setelah pekerjaan intinya semua terselesaikan, di sini aku harus nyuci baju yang setumpukan dalam ember pakai kokodachi atau masih pakai manual, kemudian ngepel, kemudian merapikan dapur yang akhirnya dapurku cukup kinclong, komporku pun bersinar meski hitam tapi terlihat bersihnya. Yang penting rumah meski sempit atau sederhana, kalau bersih dan rapih itu pasti bikin nyaman dan bikin mood kita jauh lebih baik. Aku di sini nggak akan jelasin kegiatan aku satu persatu karena kalian pasti tahu. Karena di sini aku mau ngejelasin salah satu kasus yang beritanya cukup membuat geger seluruh Indonesia. Aku baru lihatnya kemarin malam dan aku pun langsung ngasih tahu ke suami aku. Oh ya, kalian sudah tahu belum sama video aku yang ini? Kalau ada yang belum tonton, tolong ditonton ya, karena video itu bermanfaat banget dan berhubungan sekali sama kasus yang mau dibahas sekarang ini, yaitu seorang ibu yang melukai dengan kejam ketiga anaknya. Aku sensor ya kata-kata kasarnya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwasannya iblis itu akan menggoda, mengusik terus-menerus pada salah satu makhluk paling penting dalam sebuah rumah. Yaps, makhluk yang sangat penting itu adalah seorang ibu. Dari berita di atas, akhirnya diri ini terus bermuhasabah sama Allah. Aku pribadi adalah ibu yang jauh dari kata sempurna. Pun sebaliknya, suamiku sekaligus pasangan hidupku pun jauh dari kata sempurna. Itulah mengapa ada kata dan doa setelah menikah yang mana mereka berdoa mendoakan kita agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang bila disimpulkan adalah gambaran hubungan suami istri yang dilandasi oleh cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. Tidak bisa dipungkiri, impian semua pasangan yang sudah menikah adalah rumah tangga yang harmonis, memiliki rasa saling percaya, saling berkomunikasi, saling jujur, percaya pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membuat keputusan bersama, dan yang terpenting saling berkomitmen. Kita tidak pernah tahu dalamnya, rapuhnya, sedihnya, bahkan hancurnya hati seseorang itu seperti apa. Dan dari kasus ibu itu, aku pun berpikir, apa titik terberat dan hancurnya ibu itu hingga memutuskan untuk berbuat yang naudzubillah, semoga kita semua terhindar dari sifat itu. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menjadi hakim di dunia yang merasa diri kita itu paling benar, paling baik atas kasus ibu itu. Tapi jadilah hakim yang bijaksana, yang bisa mendoakan ibu itu agar tetap kuat, sabar, ikhlas menjalani perjalanan hidupnya yang cukup pedih. Ingat, seorang ibu itu ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Ada yang pintar memendam masalahnya sendirian, ada juga yang tidak bisa menampung masalahnya sendiri. Ketika depresi merasuki pikiran, akal dan raganya, semuanya tidak bisa dikendalikan seperti orang sehat pada umumnya. Pun demikian, tidak semua suami itu punya rasa penyayang dalam prakteknya, tapi hanya sekedar teori saja. Yuk sama-sama saling berintrospeksi diri. Untuk para ibu, bunda, umi semuanya, jangan menekan dirimu terlalu kuat. Jangan memaksakan dirimu untuk selalu terlihat sempurna. Jangan terlalu melelahkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan serta pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga. Karena orang yang tidak suka pada dirimu tak butuh itu.
Jadi, jalankan kehidupan kita sesuai skenario Allah dan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat berdua, kamu dan suamimu. Untuk para suami, jangan sedikit pun meremehkan pekerjaan istrimu meski hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Ingat, dia rela meninggalkan keluarganya demi kamu. Hargai keringat, keluh, dan kesahnya. Seringlah memujinya, ajaklah untuk bercengkrama. Cari solusi yang terbaik dengan cara dikomunikasikan berdua. Dan jadilah pendengar setia untuknya. Jangan sungkan untuk menanyakan kegiatan meski kau mengetahuinya. Jangan mudah berputus asa dalam mencari rezeki, karena setiap manusia sudah Allah takar banyak sedikitnya rezeki yang didapat adalah sesuai usahanya. Karena mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Terakhir, untuk para tetangga, sahabat, teman, keluarga, jadilah orang-orang yang bisa merangkul, menyayangi, mempunyai rasa empati. Kita tidak perlu mengomentari kehidupan orang lain, tidak perlu mengatur kehidupan orang lain harus sesuai dengan yang kita mau. Tidak perlu mencemooh atau mengomentari saat ada seorang istri curhat di media sosial tentang unek-unek curahan hatinya. Biarkan saja, karena itu adalah cara mereka untuk membuang sampah-sampah agar mereka tetap waras. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata dikit-dikit status, gitu aja galau, kamu lemah, drama, dan lain-lain. Kita harus paham bahwa mereka yang bergelar istri dipaksa untuk bisa menyembuhkan luka mereka sendiri yang dibuat oleh orang lain. Mereka dipaksa untuk paham orang lain sedangkan tak ada satupun yang memahaminya. Mereka dipaksa untuk kuat meski tak ada satupun yang menguatkannya. Yuk, jika kita tidak bisa menjadi orang yang empati, setidaknya jangan menjadi pelaku bully yang hanya bisa menambah borok dalam hati seseorang.